Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan puja kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan banyak lagi nikmat-nikmat yang patut kita syukuri. Salawat beri salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan juga para pengikutnya. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam kajian Islam secara online yang diselenggarakan oleh Yayasan Bunian Jakarta. Baik, agar kajian ini berkah berkah, rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, kita buka sama-sama dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut ya kajian kita hari ini ya dengan tema 6 saksi utama saat amal perbuatan manusia nanti dihisab di akhirat. Siapa saja 6 saksi utama tersebut ini yang kita bahas. Kita lihat dulu dalam surah Az-Zumar ayat 69 Allah berfirman ya yang artinya dan bumi pada mahsyar menjadi terang benderang dengan cahaya keadilan Tuhannya dan buku-buku perhitungan perbuatan mereka diberikan kepada masing-masing. Nabi-nabi dan saksi-saksi pun dihadirkan. Lalu diberikan keputusan di antara mereka secara adil, sedang mereka tidak dirugikan. Surah Az-Zumar ayat 69. Nah, ini yang kita akan bahas. Siapa aja ada 6 saksi manusia ketika nanti dihisab di akhirat. Yang pertama kali adalah saksi yang pertama malaikat. Ya, bisa kita lihat dalam surat Al-Aqaf ya surat Qaf ayat 21 surat Qaf ayat 21 yang artinya Allah berfirman setiap orang akan datang bersama malaikat pengiring dan malaikat saksi. Jadi malaikat akan menjadi saksi karena malaikat ya yang mencatat amal perbuatan kita selagi di dunia. Ya, amal kebaikan-kebaikan dicatat, kan yang buruk juga dicatat. Jadi malaikat akan menjadi saksi. Apa yang kita lakukan selama di dunia ada catatannya, dicatat oleh malaikat dan malaikat akan menjadi saksi karena malaikat yang mencatat perbuatan manusia baik yang baik maupun yang buruk. Karena kita merasa ya kita diawasi oleh Allah, kemudian kita juga dicatat ya oleh malaikat, maka nanti malaikat akan menjadi saksi. Kita berusaha di dunia ini ketika malaikat memberi saksi kebaikan yang tertulis yang ditulis oleh malaikat sehingga nanti kita dihisab nanti penuh dengan kebaikan-kebaikan dan inilah nanti amal-amal yang bisa kita dapatkan ketika nanti kita dihisab di akhirat nanti. Itu yang pertama, malaikat akan menjadi saksi karena malaikat yang mencatat amal perbuatan manusia selagi di dunia. Yang kedua, rasul. Ini bisa kita lihat juga di dalam surat An-Nahl ya, surat An-Nahl ayat 84 ya Allah berfirman dan ingatlah pada hari ketika kami bangkitkan seorang saksi rasul dari setiap umat gitu ya. Kemudian tidak diizinkan kepada orang yang kafir untuk membela diri dan tidak pula dibolehkan memohon ampunan. Jadi rasul ya. Jadi setiap umat itu nanti akan dibangkitkan seorang saksi rasul. Dari Nabi Adam ya sampai dengan Nabi Muhammad. Jadi Nabi Adam nanti menjadi saksi umatnya. Nabi Nuh, Nabi Soleh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa ya sampai dengan Nabi Muhammad ya itu akan menjadi saksi dari setiap umat. Nah, insya Allah kita nanti yang akan menjadi saksi nanti di akhirat nanti adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena Nabi kita, Rasul kita adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketiga umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, umat Islam ya umat Islam menjadi saksi seluruh umat manusia pada saat amalan dihisab. Hal ini disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri. Ya berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda tentang umatnya yang menjadi saksi untuk Nabi Nuh ya. Nabi Nuh dipanggil, kemudian menjawab, aku memenuhi panggilanmu, wahai Tuhanku. Apakah engkau sudah menyampaikan? Maksudnya adalah risalah. Nuh menjawab, ya, saya sudah menyampaikannya. Lalu ditanyakan kepada umatnya, apakah Nuh sudah menyampaikan risalah kepada kalian? Mereka menjawab, tidak ada pemberi peringatan yang mendatangi kami. Allah bersabda, siapa yang menjadi saksimu? Kemudian dijawab, Muhammad
dan umatnya. Maka kami pun bersaksi bahwa Nuh telah benar-benar menyampaikan risalahnya. Hadis riwayat Bukhari. Jadi sini disebutkan bahwa umat Nabi Muhammad SAW akan menjadi saksi seluruh umat manusia pada saat amalan dihisab. Siapa lagi yang akan menjadi saksi nanti di akhirat nanti? Ya, bumi. Ya, bumi tempat kita berpijak. Ya, bumi tempat kita tinggal. Ya, bumi tempat kita melaksanakan segala aktivitas kita, itu akan menjadi saksi, ya. Karena apa? Allah berfirman dalam surah Al-Zalzalah ayat 4 sampai dengan 5, yang artinya pada hari itu bumi menyampaikan beritanya, karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang sedemikian itu padanya. Jadi bumi akan menjadi saksi. Ketika kita menginjak bumi ini, langkah-langkah kita ya, menginjak bumi ini menjadi saksi kemana kita pergi, kemana kita melakukan kebaikan, kemana kita beramal soleh. Nah, menjadi kalau bumi juga akan menjadi saksi, kemana seseorang itu berbuat maksiat, di mana seorang itu berbuat zolim, di mana buat kerusakan di muka bumi, itu bumi akan menjadi saksi apa-apa yang telah kita lakukan di dunia. Nah, kita berharap ya ketika bumi menjadi saksi nanti di akhirat nanti, bumi jadi saksi kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, amal-amal soleh yang kita lakukan. Misalnya ya, bumi yang kita injak nih, kita lakukan untuk kebaikan-kebaikan, untuk melakukan hal-hal yang baik, untuk amal ma'ruf nahi mungkar, untuk senantiasa menebarkan kebaikan-kebaikan. Dan yang keempat, ya siapa lagi yang akan menjadi saksi nanti di akhirat? Anggota-anggota tubuh, anggota-anggota tubuh kita. Nih, keterangan ini bisa kita lihat dalam surah An-Nur ayat 24. Allah berfirman yang artinya, pada hari ketika lidah, tangan, kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Jadi saksi, lidah kita itu jadi saksi. Karena lidah itu jadi saksi, berkatalah yang benar, falyatul khairan aw liyasmut. Berkata yang benar, kalau nggak bisa berkata yang benar kita diam. Jangan lidah itu digunakan untuk bergunjing, jangan lidah itu digunakan untuk menghina orang lain, jangan lidah itu untuk digunakan untuk menyakiti hati orang lain atau berbuat zalim terhadap orang lain. Tapi katakanlah lidah itu dengan kebaikan-kebaikan, mengajak kebaikan-kebaikan, nasihat-nasihat. Lidah itu melakukan hal-hal yang baik, berbicara yang baik, keluar yang baik-baik saja. Falyaqul khairan aw liyasmut. Berkata yang benar atau diam. Karena lidah itu nanti akan menjadi saksi terhadap apa yang kita kerjakan, apa yang kita bicarakan. Apalagi tangan, ini tangan kita, kedua tangan kita akan jadi saksi ya terhadap apa yang kita kerjakan. Tangan kita misalnya suka membantu, tangan kita suka melakukan kebaikan-kebaikan ya. Sebaliknya kalau tangan itu menzalimin orang lain, atau tangan itu dipergunakan untuk membuat kerusakan, menebang pohon, membakar pohon tanpa dengan semaunya, liar gitu, sehingga membuat kerusakan di muka bumi, tangan itu akan jadi saksi apa yang kita kerjakan. Jadi usahakan tangan kita melakukan hal-hal yang baik ya. Kemudian tangan ini juga kita lakukan untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Jangan sampai tangan dilakukan untuk berbuat maksiat, karena itu akan jadi saksi apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan melalui tangan. Tangan akan menjadi saksi ya terhadap apa yang kita kerjakan di akhirat nanti. Itu anggota-anggota tubuh. Apalagi ya tangan, kaki, lidah, semua anggota tubuh kita, mata kita juga ya. Jadi melihatlah hal-hal yang baik, telinga mendengarlah hal-hal yang baik ya. Kemudian kita usahakan seluruh anggota tubuh kita ini melakukan hal-hal yang baik, sehingga kalau kita melakukan hal baik, hati kita juga akan bisa melakukan hal baik. Kalau gerak-gerak langkah kita, gerak-gerak tangan kita, lidah kita, semuanya kebaikan-kebaikan. Dan yang terakhir yang menjadi saksi atas diri kita pada waktu nanti di akhirat nanti adalah diri sendiri. Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 14 yang artinya, bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada waktu ini sebagai penghisap terhadapmu. Jadi yang tahu diri kita itu dari diri kita. Apa yang kita kerjakan paling tahu diri kita. Orang ngaku-ngaku mungkin dia puasa bulan Ramadan ya, kadang dilihat sama orang pura-pura lapar, pura-pura lemes gitu ya.
tetapi sebenarnya dia nggak puasa, mungkin dia bisa makan di warteg atau mungkin dia bisa minum di mana saja, tapi yang paling tahu dirinya adalah diri sendiri dan Allah yang mengawasi. Jadi diri kita ini jadi saksi apa yang kita kerjakan. Kalau kita berbuat kebaikan diri itu juga ya tahu bahwasanya dia melakukan kebaikan. Tapi kalau diri itu berbuat maksiat, ya dia juga tahu ya bahwasanya dia berbuat maksiat, karena pada hakikatnya kita yang paling tahu terhadap diri kita sendiri, dan kita usahakan Allah itu masih beri kesempatan kita hidup di dunia ini ya, kita lakukan hal-hal yang baik. Kalau kita lakukan hal-hal baik ya kita nanti pas waktu perhitungan di akhirat nanti, hisab kita nanti akan ringan ketika kita muhasabah di dunia ini. Hisab kita akan ringan ketika kita memperbaiki diri di dunia ini. Hisab kita akan ringan kalau kita ada kesalahan-kesalahan, kita sempat bertobat di dunia ini. Dunia ini penting buat kita beramal soleh. Dunia ini penting buat kita melakukan berlomba-lomba dalam kebaikan. Sehingga ketika Allah memanggil kita pulang dalam keadaan husnul khatimah. Ketika Allah memanggil kita pulang, kita bisa berjumpa dengan Allah di dalam surga firdausnya dengan membawa amal soleh. Walaupun amal-amal soleh kita masih tidak cukup ya masuk surga Allah, tapi lebih dari itu kita menginginkan rahmat dan ridho Allah. Lakukanlah kebaikan-kebaikan agar kita dekat dengan Allah, agar kita dicintai oleh Allah. Kalau kita dicintai Allah, insya Allah kita akan mendapatkan rahmat dan ridho Allah. Inilah yang bisa saya sampaikan ya, beberapa 6 hal ya yang bisa menolong kita nanti, maksudnya jadi saksi kita nanti di akhirat, dan jadi saksi kita menginginkan saksi atas kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, bukan kemaksiatan. Ada kesempatan kita hidup dunia ini, kita jadikan saksi-saksi yang 6 ini, saksi-saksi atas kebaikan-kebaikan, sehingga nanti kita hisab kita nanti di pada masyarakat diringankan, dan insya Allah kita terus memantaskan diri kita beribadah sebaik-baiknya agar Allah ridho dan Allah rahmati kita semua. Alhamdulillah, saya yakin masih banyak kekurangan kekhilafan. Saya mohon maaf kepada para pemirsa semua. Pada Allah saya mohon ampun yang sebesar-besarnya. Astaghfirullahaladzim. Alhamdulillah, Muhammad maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.